Pak Lukman itu kan tegas tapi amanah. Artinya disiplin, tapi di waktu-waktu itu dia ngobrol seperti saudara. Apalagi kalau kita masuk di ruangan ada hal main-main. Tapi kadang hal pekerjaan kalau memang tidak betul ada bilang kau harus begini. Tahu? Ada dua yang saya lihat. Beliau adalah tokoh politik dan beliau juga adalah, kalau boleh juga dikatakan, tokoh birokrat. Bahkan dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, beliau itu tanpa waktu yang namanya, kalau seorang pengendali administrasi ya, mau pagi, sore, malam, beliau kalau apalagi contoh waktu beliau masih jadi sekda ya, ini yang paling mudah saja. Bayangkan besoknya mau berakhir masa jabatan, malam ini masih berkantor. Bukan siang, malam ini masih berakhir mau berkantor, besok sudah mau berakhir. Kalau keagamaannya itu memang kalau waktu salat harus salat semua, diharuskan. Kan makanya dia bangun masjid itu di belakang kantor kantor bupati. Dia sendiri ya pergi sembahyang di situ. Iya, tidak pernah, kan beliau itu tidak pernah meninggalkan waktu. Oh, kalau beliau ini kan dia tidak pandangan sepanjang itu, dia mampu, dia urus. Makanya dia selalu bilang, kita urus semua ini kan pahala sambil juga masa depannya. Sepanjang itu dia memenuhi syarat untuk jadi pegawai di situ. Makanya banyak yang terangkat Pak pada saat dia. Ya dia selalu panggil saya, termasuk itu Pak Arwah itu yang orang Wakatobi, yang kepala dinas. Kebetulan dia di asistenti ya, saya sekretaris pada saat itu. Biar saya ada di mana, datang sini, lihat itu semua. Usahakan supaya orang lulus. Kesempatan ini kita bantu orang, pahalanya tidak main-main kalau orang. Kondis banyak. Kemudian ada orang munah. Kemudian orang motor. Kemudian mungkin Makassar ya, Jawa kan ada banyak, ada pokoknya semua suku di sana terwakili. Karena saya masih merasa berutang. Artinya utang budi itu dia yang perhatikan saya di kampungnya dia. Tapi saya juga tidak, karena saya tahu diri Pak itu kan kita ini orang luar, tidak mungkin kita mau harap bilang Pak saya begini itu. Muka saya barangkali hanya sekali lihat Pak Lukman atau bagaimana itu posturnya namanya Arwah itu. Nah, setelah itu terjadi itu tadi pergolakan atau ini Pak Lukman kembali ditanya saya apaan, pas Pak mana permohonan kemarin, bilang ini ada Pak. Dia bilang tunggukan dulu. Besoknya Ramu Sadianti jadi kepala dinas penulis perdagangan Perindak. Wah, isu pertarungan memang itu waktu itu politik itu memang betul-betul panas. Istilahnya panas karena memang apalagi berlawanan dengan yang sama Bapak katakan tadi itu dengan tokoh-tokoh lain. Kemudian Pak Lukman itu begitu karena dia sudah di atas, memang ini memang berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa dia turun, tapi memang tidak bisa karena dia di level tokoh masyarakat, di masyarakat sudah mengakar jadi susah. Nah, kemudian penyelenggaraan pembangunan kemasyarakatannya ya saya kira masyarakat cukup merasakan apa yang beliau lakukan, yang kita kerjakan waktu itu. Kalau yang sulit saya lupakan jadi begini, namanya politik ya. Kan di periode kedua ini, di periode keduanya beliau pasca kami bersama-sama, kan tiba-tiba saya di perjalanan saya mencalon. Istilahnya itu secara politis waktu itu ya beliau kan yang namanya mendukung Kerry dengan anak mantunya Pak Hendri waktu itu. Nah, kemudian saya sudah jalan sendiri. Artinya beliau ini saya pandang kan ketika terjadi pertarungan kan saya kalah.
Tapi bahkan begitu selesai pertarungan, saya dipanggil kembali bilang, mari kita turun ke Pak Gubernur untuk beliau menjadi memediasi untuk saya pindah di provinsi dari wakil bupati kan sama si ASN. Dan disitulah awalnya kemudian kami sama-sama pindah, beliau jadi sekda provinsi. Sebenarnya awalnya dia dulu di Diklat, kemudian jadi sekda. Saya sudah langsung menjadi kepala dinas pelayanan perizinan terpadu satu pintu PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.